Oke, di video kali ini kita akan belajar strategi TOEFL structure yang ke-14 nih, yaitu use reduced adverb clause correctly. Sebenarnya strategi ini sama seperti strategi sebelumnya tentang adverb clause. Nah, hanya saja di sini kita ditambahkan pengetahuan untuk bagaimana caranya kita mereduce nih. Yang namanya mereduce, kita mengurangi subject verbnya. Nah, kemudian yang lebih spesifik pada strategi ini yaitu kita mengurangi subject verb yang nempel dengan konektornya. Dan konektornya itu adalah konektor dari adverbial clause-nya. Kayak gitu. Paham ya kira-kira? Jadi kita di sini belajar mereduce, mengurangi subject verb yang mana subject verb itu nempel dengan konektor dari adverbial clause-nya. Kayak gitu. Nah, di strategi yang ke-14 ini, cara mereduce-nya aku bagi menjadi 2 poin. Nah, ya, yang pertama itu kita mereduce adverbial clause yang kata kerjanya, oke, kata kerjanya itu berupa to be. Jadi kata bantu be. Jadi berupa be. Yang kedua, ini kata kerja yang aku bagi menjadi 2 lagi. Yang pertama kata kerja yang aktif dan kata kerja yang pasif. Oke, pertama kita bahas dulu cara mereduce dari kata kerja yang berupa be. Oke, jadi yang poin pertama dulu nih yang kita bahas. Misalkan kalau aku punya kalimat kayak gini nih. Contoh kalimatnya ya. Ini kita bahas yang poin pertama dulu, ingat. Nah, pertama aku punya contoh kalimat when you are ready. Nah, when you are ready, comma, you can begin your speech misalnya. Oke. Kalau dari jumlah subject verb dan konektor nggak ada masalah, ini tuh udah balance karena ini memang adverbial clause kayak gitu. Jadi konektor subject verb, subject verb itu kan adalah template dari adverbial clause. Nah, sekarang kita ingin belajar mereduce dengan kata kerjanya berupa be. Yang kita tahu adalah kita akan mereduce yang nempel sama konektor. So, mana yang nempel dengan konektor? When you are ready. Berarti ini yang akan kita reduce. Yang akan kita kurangi nih subject verbnya. Ya, yang harus selalu nempel sama konektor. Kalau kita ingin mengurangi subject verbnya, kita cukup menghilangkan you-nya, ya, dan menghilangkan be-nya, yaitu are-nya di sini. Karena are di situ berfungsi sebagai kata kerja bantu atau kata kerja yang berupa be tadi. Maka the new sentence-nya menjadi when ready. Okay? You can begin your speech. Udah beres. Udah bener nih. Nah, makanya ketika kalian melihat konektor kemudian tiba-tiba ready nanti when you ready kayak gitu, itu tuh bukan berarti salah, itu hasil reduce-nya. Jadi, when ready, you can begin your speech. Itu contoh pertama. Bagaimana kita mereduce kalau kata kerjanya berupa be. Contoh lagi, masih seputar yang poin pertama. Kata kerjanya berupa be ya. Kalau aku punya contoh kalimat kayak gini nih misalnya. Although he is rather unwell, biasa template dari adverbial clause, the speaker will take part in the seminar. Jadi artinya walaupun sedikit kurang sehat gitu ya, kayak kurang fit, the speaker ya pembicaranya tetap masuk di seminar itu, gitu. Dia tetap mengisi seminar.
in the seminar. Oke, kita tahu yang akan kita reduce adalah karena kita tahu although itu merupakan konektor dari adverbial clause, maka ini yang akan kita reduce. Although he is rather unwell nih. Bagaimana cara kita mereduce-nya? Kita hilangkan subjeknya dan kita hilangkan be-nya. Maka the new sentence-nya menjadi although rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Oke, aku rasa nggak ada masalah. Yang untuk poin pertama nih, mereduce kata kerja berupa be. Intinya, kita menghilangkan subjeknya dan juga be-nya yang nempel dengan konektornya. Itu intinya. Jadi template-nya tuh kayak gitu. Nah, yang poin kedua yang sedikit ribet nih. Yang nomor 2 itu terbagi menjadi 2, yaitu aktif dan pasif. Bagaimana kita mereduce? Ya, kalau misalkan kata kerjanya aktif nih, dan bagaimana kalau kita mereduce kata kerja yang berupa pasif. Sekarang kita ke slide berikutnya. Di sini aku punya reduce in active and reduce in passive. Maksudnya kayak gimana? Jadi secara general adverbial clause connector itu terbagi menjadi time, condition, contrast, place, and manner. Jadi time itu kita tahu buat waktu, kondisi ya, kayak kondisi, jika maka, jika ini maka ini, itu kondisi. Contrast itu kayak berlawanan, misalkan kayak tadi, although, misalnya kayak tadi ya, although he is rather unwell, dia itu nggak sehat. Harusnya kalau misalkan nggak sehat atau kurang fit, kita itu kan istirahat. Nah, tapi di speakernya tetap ke seminar itu. Nah, jadi itu contrast, jadi berlawanan. Place and manner. Kita ngelihat, kalau kalian ngelihat konektor yang ada di aktif, after, before, since, while, if, unless, whether, although. Nah, ini kan kosong ya. Ini adalah konektor. Jika kalian melihat konektor ini hanya boleh digunakan untuk di-reduce dalam aktif. Nah, kalau kalian ngeliat yang di bawah, once, until, when, whenever, if, unless, whether, although, though, wherever, where, wherever, as. Nah, wherever ini buat tempat. Ini harus di-reduce dalam pasif. Kayak gitu. This kalau yang konektornya sama kayak gimana? Kayak if, unless, whether ini kan sama ya. Mereka ini sama-sama nih. Ya berarti dia bisa di-reduce dalam aktif dan bisa di-reduce dalam pasif. Tergantung apa? Tergantung pengertian kalimatnya. Jadi kalian di sini harus dituntut untuk bisa mengerti kalimatnya, kayak gitu. Although, though juga sama, mereka tuh sama ya, ada di aktif, ada di passive. Artinya kalau kalian ketemu although dan though, itu tergantung dari kalimatnya itu seperti apa. Itu cocoknya di reduce di aktif atau di pasif. Where, wherever ini langsung ke pasif, as dan sebagainya. Kalau misalkan di time, once, until, when, whenever itu jelas ya, rata-rata semuanya beda kayak gitu. Sisanya di place itu di reduce inactive-nya nggak ada, dan di manner juga nggak ada dibuat reduce inactive-nya, tapi di pasifnya ada. Ya udah, langsung aja kita ke yang aktif dulu nih. Jadi aku labelin, kita ngomongin aktif dulu nih. Bagaimana cara kita nge-reduce-nya nih? Kalau aku punya kalimat kayak gini, although, nah, although, contohnya ya, although, walaupun he feels rather sick. Nah, kontras nih. Pasti dia kontras. Harusnya kalau sakit itu dia istirahat, tapi di sini the speaker, kita ngomongin the speaker lagi, the speaker will take part in the seminar. Nah, ini yang tadi, cuma kita ganti aja dia menjadi adverbial clause-nya itu berdampingan dengan subjek dan verb yang sifatnya aktif nih. In the seminar. Coba, ini kalau kita mau reduce, berarti ingat yang kita reduce adalah yang nempel dengan konektornya. Berarti yang although sampai ke he feels rather sick. Nah,
Bagaimana kita tahu feels ini? Karena dia berakhiran S. Nah, jadi setiap kata kerja yang berakhiran S atau S itu sifatnya itu aktif. Kayak gitu ya. Kalau subjeknya tunggal, jadi feels itu yang kata kerja yang berakhiran S, ES, or IES itu untuk subjek yang tunggal. Kalau misalkan jamak, mereka nggak pakai S, ES, or IES. Itu di note ya. Nah, di sini yang paling penting feels-nya tuh aktif sifatnya. Jadi kalian perlu skill untuk merecognize, melihat, mengetahui bahwa apakah verb itu bersifat aktif or pasif kayak gitu di strategi ini. Nah, karena feels ini adalah aktif, kalau kita ingin mereduce-nya, tetap seperti biasa, he-nya ini harus kita hilangin subjeknya, karena kan reduce itu mengurangi subjek verb. Nah, feels-nya itu kita coret tapi kita ganti dengan feeling. Kita ganti dengan verb ing. Jadi, although feeling rather sick, the speaker will take part in the seminar. Subjek verbnya berkurang kan karena di reduce. Nah, kayak gitu intinya. Kalau misalkan aktif, kita ganti dia dengan ing. Dan konektornya kebetulan di sini adalah konektor yang bisa dipakai di aktif dan di pasif. Karena verbnya itu aktif, ya udah kita reduce aja ke verb ing. There is no problem in there. Jadi gak ada masalah di situ. Oke, sekarang aku ingin kasih dua contoh. Contoh pertama ini once you submit your thesis, you will graduate. Oke. Sorry. Ketika kamu mensubmit ya tesisnya, berarti kita akan lulus. Yang kedua sama once. Nah, once it is submitted. Jadi it itu untuk tesisnya gitu. It is submitted. You will graduate. Your thesis will be reviewed. Your thesis will be reviewed. Coba. Nah, oke. Ketika kalian ngeliat konektor once, ini tuh yang nomor satu ya, kalimat yang nomor satu, once you submit your thesis you will graduate, itu tidak bisa di-reduce karena once hanya berlaku untuk template kalimat yang pasif. Nah, jadi nomor satu ini tidak bisa di-reduce, yang bisa di-reduce nomor 2. Kenapa? Subjek ditambah to be ditambah verb ketiga merupakan template dari kalimat pasif. Once ini masuk ke dalam reduced in passive kayak gitu. Jadi makanya ya, jadi ini yang bisa di-reduce. Cara nge-reduce gimana? Tinggal hilangkan it-nya, tinggal hilangkan is-nya. Jadi once submitted your thesis you will be reviewed. Oke, seperti biasa aku punya 10 contoh soal buat latihan kita supaya lebih memahami tentang strategi yang ke-14 ini. Ya, seperti biasa tentukan subjek verbnya mana. Terus ngeliat nih mana yang di-reduce dari kalimat ini. Oke. Kalian bisa pause videonya kalau sudah kita bahas sama-sama. Nomor 1, kita mulai dulu dari nomor 1 deh. Nomor 1, if not completely satisfied, you can return the product to the manufacturer. Oke, kita nggak ada if, terus ada koma, kita langsung notice bahwa ini itu adalah adverbial clause hasil reduce. Nah, subjek dan verb utamanya mana? You adalah subjek utamanya, can return adalah verb utamanya. Ini itu adalah hasil reduce. Nggak ada yang salah sama kalimat ini. Maka kalimat ini menjadi benar, correct. Karena nggak ada yang salah. Yang if not completely satisfied itu merupakan hasil reduce aja. Kayak gitu. Oke. Nah,
Nomor 2, Steve has had to learn how to cook and clean since left home. Kita ngelihat sekarang mana subjek verb utamanya. Subjek verb utamanya subjek itu Steve, has had ini adalah verbnya to learn how to cook and clean. Nah, di sini ada konektor since. Nah, konektor since itu masuk ke mana sih? Since itu masuk ke reduce inactive, ya kan? Dia masuk ke reduce inactive. Jadi kalau kalian ngeliat di sini, ya, dia itu left itu adalah verb ketiga, ya kan? Seharusnya di sini kan konektor yang di reduce dalam aktif itu harus yang aktif ya, itu harus verb ing kan? Jadi nomor 2 ini incorrect karena hasil reduce itu salah. Since adalah konektor yang harusnya di reduce dalam aktif. Jadi kalau kita mau benerin, ini tuh sebenarnya awal sebelum di reduce-nya, yaitu since he lives, misalnya lives home. Nah, ketika kita ingin reduce, kita kan menghilangkan subjek verbnya. Jadi subjek yang kita hilangin, lives-nya ini aku ganti dengan apa? Yang paling tepatnya verb ing-nya yaitu living. Jadi since living home gitu. Jadi nomor 2 ini incorrect ya, karena hasil reduce-nya salah. Nomor 3, the ointment can be applied where needed. Ya udah, subjek verbnya mana? The ointment itu adalah subjeknya, verbnya itu can be applied where needed. Nah, kita ngeliat di sini ada where, berarti itu adalah konektornya. Ya, kita tahu ini adalah konektornya. Needed itu adalah hasil reduce-nya. Kita ngeliat sekarang where itu masuk kemana nih? Oh, ternyata where itu masuk ke reduce in passive. Oke, makanya gak ada yang salah nih dengan yang nomor 3 ini, karena udah benar penggunaannya ketika dibutuhkan kan, artinya. Jadi penggunaannya udah benar, dia tuh di reduce dalam pasif gitu. Nomor 4, Tom began to look for job after completing his master's degree in engineering. Ya udah, mana subjeknya? Utamanya subjeknya ini adalah Tom. Began ini adalah verbnya to look for a job after completing. Nah, di sini ada after. After itu harusnya adalah, kita ngeliat di sini ya, after adalah reduce inactive. Oke, kita ngeliat berarti kalau reduce inactive setelah konektor ini harus verb ing. Tadi kan aturannya kayak gitu ya. Kita ngeliat di sini udah bener, di sini adalah verb ing kan, completing. Makanya ini menjadi correct. Nah, gampang kan? Jadi intinya kalian tinggal ngeliat ya, after atau konektor-konektor yang diberikan di soal ini itu masuk kemana kayak gitu. Apakah dia masuk ke reduce in active or in passive? Kalau misalkan reduce in passive, ya udah dia harus ke dalam pasif. Kalau aktif ya aktif. Kalau yang dua-duanya gimana? Tadi harus diartikan dulu kayak gitu. Nomor 5, although. Nah, although ini kan masuk ke dua-duanya. Kita bisa lihat di sini. Although masuk ke contrast di reduce in active and reduce in passive. Dia masuk keduanya. Makanya tinggal kita ngelihat nanti artinya seperti apa. Nomor 5, although not selecting for the team, he attends all of the games as a fan. Oke. He adalah subjek utamanya, attends ini adalah verbnya. Kita yang paling fokus ke klausalnya nih, although berarti di sini yang kita reduce, oke. Not selecting for the team. Nah, kalau not selecting for the team berarti although tidak memilih untuk tim atau walaupun tidak dipilih untuk tim, atau pengertiannya walaupun tidak memilih untuk tim. Aku rasa yang lebih cocok walaupun tidak terpilih untuk tim kayak gitu. Jadi not selected. Nah, harusnya ini tuh dalam bentuk yang pasif verb ketiga, selected. Nah, gitu. Jadi nomor 5 nih harusnya selected. Jadi hasil reduce-nya tuh dalam bentuk ed.
kayak gitu ya. Although not selected for the team, karena pengertiannya itu cocoknya ke walaupun tidak dipilih untuk tim, bukan walaupun tidak memilih untuk tim, kayak gitu. Oke, so jawabannya adalah incorrect. Nomor 5. Sekarang nomor 6. Ya, nomor 6 nih. Kalian bisa pause videonya, jawab lagi. Kalau sudah kita bahas, when purchased at this store, the buyer gets a guarantee on all times. Kita ngeliat the buyer, yes, ini adalah subjeknya, gets adalah verbnya, a guarantee on all times. Oke. Yang paling penting kita harus fokus ke klausanya karena ini yang di reduce. When, nah, when itu masuk ke konektor mana? Oke, when itu masuk ke reduce in passive. When di sini ya. Oke. When purchased at the store, ketika dibayar pada toko ini, di toko ini. Oke, karena when itu harusnya di reduce dalam verb ketiga or in passive. Nomor 6 ini benar atau salah? Kalau kalian ngelihat, ya kita coba mengacu ke subjek verb utamanya, the buyer gets a guarantee on all times. Di subjek verb utamanya, di sini ngomongin tentang buyer, pembeli, ya. Jadi ketika purchased ini dibayar, apa yang dibayar gitu? Ini tuh harusnya klausanya juga ngomongin the buyer. Jadi dia tuh harus subjek utama yang diomonginnya harus sama, paham nggak? Kalau misalkan when purchased at this store, ini dia ngomongin benda berarti, ya nggak? Kan yang dibayar tuh pasti benda ya, terserah bendanya apa. Nah sedangkan sedangkan yang utamanya, subjek verb utama ini, ya the buyer gets a guarantee on all times ini ngomongin pembeli. Jadi ketika benda dan pembeli ini tuh nggak ketemu gitu. Jadi nomor 6 ini, sorry to say, I have to say incorrect. Maaf nih kalau mungkin kalian benar, oke benar nih this. When itu udah masuk ke passive reduce-nya. Nah tapi masalahnya ini tuh illogical gitu. Ini nggak nyambung. Satu ngomongin benda, yang satu lagi malah ngomongin the buyer, pembelinya. Nomor 7. The medicine is not effective unless taken as directed. The medicine ini adalah subjeknya, is adalah verbnya, kayak gitu. Nah, unless, nah di sini kita fokus poinnya di sini. Unless ini adalah adverbial clause-nya. Taken, kita ngeliat setelah unless itu ternyata bisa, ya di sini ya, dia masuk ke dalam condition dan dia bisa di reduce dalam active or passive. Nah, maka kalau aku bilang ini tuh apakah masuk ke dalam active or passive? Nah, karena obat, ya kita kan bicara tentang obat ya. Jadi obat itu ya diminum atau dimakan. Jadi kondisinya tuh gini, the medicine, obatnya tidak akan efektif dalam kondisi, kan alias nih ngomongin kondisi. Jadi kondisinya itu dimakan secara langsung, bukan memakan secara langsung. Karena medicine ini adalah thing, kita ngomongin benda. Biasanya kalau benda ke depannya itu adalah pasif. Jadi obatnya bukan meminum, obatnya diminum, or obatnya tuh dimakan secara langsung as directed. Oke, unless. Jadi yang benar ini memang taken. Jadi verb ketiga gitu ya. Maka nomor 7 ini correct. Nomor 8. You should get negotiate a lot before buy a new car. Oke. You adalah subjeknya, verbnya itu adalah should get, ya. Di sini kita lihat ada before, ada buy. Nah, buy ini salah ya. Maksudnya buy ini kan kalau kita ngeliat di sebelumnya adalah konektor before, yang mana before itu adalah konektor yang diaktif gitu kan, ngeliat di sini. Nah, makanya ini tuh harusnya buying jadinya. Before buying a new car. Jadi nomor 8 adalah correct. Sorry, incorrect. Buy-nya itu diganti dengan buying ya. Sorry. Ini incorrect. Nomor 9. Once purchased,
The swimsuit cannot be returned. Yes, once. Kita ngomongin once tadi. The swimsuit ini adalah subjek, cannot be returned adalah verbnya. Once purchased. Oke, dia nyambung ya, sama-sama ngomongin benda. Karena yang dibayar adalah benda. Kita ngeliat sekarang nomor 9. Nggak ada yang salah. Karena once itu memang harus dalam bentuk pasif. Jadi dia ini verb ketiga. Ini tuh udah benar. Jadi nomor 9 ini correct. Nomor 10, though. Nah, though located near the coast, the town does not get much of an ocean breeze. Kita ngeliat, the town adalah subjeknya, does not get much, ini adalah verb utamanya. Kita ngeliat though, located near the coast. Apakah ini tuh benar atau salah ya? Kita ngeliat, konektornya itu di contrast, dia bisa keduanya. Oke. Menurut ini benar atau salah? Karena ini bisa dua nih. Bisa ya. Bisa verb ing or verb ed, passive or active. Nah, menurut kalian benar atau salah? Nah, biasanya kalau dia itu ngomongin tentang located. Jadi located itu lokasi kan, kita ngomongin lokasi. Biasanya yang benar itu memang pakai ed gitu. Jadi yang benar itu memang pakai ed. Kalau locating ya, kalau locating kan artinya aktif yang berlokasi. Sedangkan kita ngomongin benda di sini, the town. Kalau kita ngomongin benda dan ngomongin tentang lokasi, memang biasanya aku ngeliat di English terutama di social TOEFL itu located. Jadi which is located in. Nah, kalau kita artikan misalkan the White House which is located. Padahal kalau kita artikan White House itu yang dilokasikan, yang terlokasikan, kayak kurang nyambung ya. Tapi somehow mereka memang nulisnya which is located, bukan which is locating gitu. Nah, makanya kalau located ini biasanya adalah verb yang digunakan ya biasanya untuk ya lokasi. Jadi harus pakai ed, bukan locating. Oke ya.